Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Kurang kompak sekali lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ada siapa? Mas Bagus. Ada yang tahu Mas Bagus kenapa tidak masuk? Sakit? Ya, oke. Hari ini yang perasaannya lagi senang angkat tangan. Alhamdulillah ada ya. Hari ini yang perasaannya lagi sedih angkat tangan. Mas Izan sedih? Iya. Kenapa Mas Izan sedih, Mas Izan? Mas Adim juga sedih. Tadi semangat ya. Mas Abizar sedih kenapa? Mas Miti, kenapa sedih? Kenapa Mas Miti? Enggak apa-apa. Ada apa lo sedihnya? Ya baik. Ustazah harap pagi hari ini kalian semuanya semangat dan tidak ada yang sedih. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Siapa yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu apa sih? Ini enggak apa menurut kalian ini familiar apa tidak kata-kata ini? Kecerdasan artifisial. Apa? Tidak ya. Kalau AI tahu? Tahu kalau AI. Nah, AI itu sama seperti kecerdasan artifisial. Cuma AI itu pakai bahasa Inggris. Kalau kecerdasan artifisial itu bahasa Indonesianya. Kita orang mana? Indonesia. Nah, kita pakai bahasa AI itu adalah kecerdasan artifisial. Coba diulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Kecerdasan artifisial. Supaya kalian tidak asing dengan kata itu, ya. Makanya harus terbiasa dengan kata-kata kecerdasan artifisial. Ada yang tahu AI itu apa? Yang tahu angkat tangan, Mas Miti. Robot. Oke. Ada yang tahu selain robot AI itu apa? Apa Mas Izan? Teknologi. Bagus Mas Arga. Mas Arga katanya kecerdasan artifisial itu apa Mas tadi? Kecerdasan buatan 100. Ada lagi yang mau mengartikan apa itu AI? Udah cukup? Betul. Robot, betul. Robot itu termasuk dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan, betul. Silakan disimak. Kecerdasan artifisial, teknologi yang dibuat agar bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Iya. Tapi melalui data yang kita berikan. Katanya Mas Arga, Ustazah berarti punya otak sendiri. Otaknya ini kita dibuat oleh manusia. Apakah sama AI sama manusia? Beda ya. Malah kita yang membuat kecerdasan buatan. Dengan cara apa? Melalui yang kita. Nah, kita mengajari AI dengan memberikan banyak sekali data dan contoh. Memang apa kok kita penting mempelajari AI ini? Apa Mas Miti? Biar lebih pintar dari manusia. Oke, ada lagi? Ya Mbak Kaisa. Betul Mbak Kaisa. Supaya tidak disalahgunakan itu juga betul. Kamu tahu sekarang
sekarang ini zamannya apa? Zamannya teknologi. Kalau sampai kalian itu tidak belajar teknologi, ketinggalan apa tidak? Ketinggalan ya. Kalau kalian zaman sekarang semuanya serba AI, terus kalian tidak belajar AI, ketinggalan apa tidak? Ya kalian akan ketinggalan zaman. Makanya kalian belajar ini supaya kalian bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, yaitu semuanya serba AI. Ya. Dilihat ini. Mengapa kok penting? Pertama, memahami dunia sekitar kita. Kamu tahu luar negeri mana yang negara mana yang AI-nya itu Iya bagus. Cina, AI-nya sudah maju. Jepang, Tokyo Jepang ya. Jepang, Cina, Tiongkok dan lain-lain. Singapura ada. Iya. Dan apakah Indonesia ini termasuk yang sudah maju? Belum ya, tapi sekarang kita mencoba untuk menyamakan seperti negara-negara luar. Gimana caranya kita belajar teknologi, belajar AI supaya kita tidak ketinggalan. Nah, mempersiapkan diri untuk masa depan. Sekarang semuanya serba mesin. Benar apa tidak? Di pabrik, apakah di pabrik sekarang tenaganya manusia apa mesin? Masih ada yang manusia, tapi rata-rata semuanya sekarang diganti mesin. Sekarang serba canggih. Semuanya pakai kecerdasan artifisial. Terus belajar berpikir kritis serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ini penting, Mbak. Mas, dilihat. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Adakah yang pernah mengerjakan PR menggunakan ChatGPT? Oh, ada. Adakah yang mengerjakan tugas pakai Meta AI? Udah pernah nyoba Meta AI? Udah. Nah, itu. Kalian harus bertanggung jawab. Tidak boleh disalahgunakan. Ustazah ada gambar. Kelompoknya Mas Adim. Gambar apa ini, Mas? Apa ini? YouTube. Apakah YouTube ini ada kecerdasan artifisialnya? Bagian mana? Apa, Mas? Pencarian. Kok bisa di pencarian ada kecerdasan artifisial? Apa? Oh, bisa mendeteksi. Bahasanya kalau di TikTok itu FYP. FYP-nya sesuai sama yang kamu cari. Ya, sama kayak YouTube. Ustazah sekarang lagi sering nyari ini. Nah, nanti di beranda akan sering muncul apa yang sering kamu cari. Betul apa tidak? Menyadari apa tidak? Betul? Nah, itu namanya apa? Kecerdasan artifisial. Dilihat ini. Mas, diperhatikan. Mbak, kecerdasan artifisial belajar dari data atau machine learning. Semakin banyak data yang kita berikan atau semakin banyak data yang ia pelajari, maka semakin baik kemampuannya. Contoh YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Betul apa tidak? Betul. Itu ada kecerdasan artifisialnya di dalamnya itu. Ada gambar lagi selanjutnya. Apa ini?
Maps. Siapa yang pernah menggunakan aplikasi ini? Hampir semua ya. Hampir semua sudah pernah ya. Kira-kira ada kecerdasan artifisialnya apa tidak? Ada. Untuk apa kecerdasan artifisialnya? Mencari jalan, mencari lokasi, mencari apa ini? Waktu tempuh, jalan tempuh atau waktu tempuh yang paling cepat. Biasanya kan rutenya ada banyak pilihan ya. Ada yang paling cepat, ada yang jauh. Nah, kalau ada yang jauh sama yang paling dekat, kamu pilih yang mana kira-kira? Ya yang paling dekat. Ya. Maps ini ada kecerdasan artifisialnya. Dilihat ini. Kecerdasan artifisial yang ada pada Maps, Mas, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya dari kesalahan tersebut. Canggih apa tidak? Canggih. Siapa yang pernah kesasar gara-gara lihat map? Ada. Oh, ada ya, banyak ya. Nah. Oh, itu banyak ustazah kesasar. Iya, disasarkan sama map. Ah. Dengarkan, Mas. Jadi kecerdasan artifisial yang ada di Maps, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan. Baik, selanjutnya diperhatikan, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Siswa mampu memahami bagaimana cara AI atau kecerdasan artifisial belajar seperti manusia. Kita akan mengadakan eksperimen. Eksperimennya nanti pakai laptop. Sudah dibuka ya tadi laptopnya ya. Tapi sebelum kita melakukan eksperimen, kita lihat video pembelajaran ini bersama-sama ya. Apa hal pertama yang mungkin dijalani ketika menggunakan AI dan dalam gerakan? Mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa memperhatikan wajah. Setelah melihat video pembelajaran, kira-kira apa yang didapat dari video pembelajaran tadi? Angkat tangan yang bisa. Kira-kira informasi apa yang kamu dapat dari video tadi, Mas Habib? Apa? Betul. Jangan menyalahgunakan ketika memakai AI. Ada lagi? Mbak Naura? Oke. Yaitu berisi fungsi dan cara pemakaian AI. Ada lagi? Sudah? Cukup? Setelah melihat video pembelajaran tadi, apakah sudah ada pandangan AI itu seperti apa atau kecerdasan artifisial itu seperti apa? Manfaatnya banyak apa tidak? Banyak sekali. Kalian, Ustazah harap bisa untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari kelak nanti. Ketika nanti ada di masa depan atau sekarang juga boleh. Ya. Atau nanti ketika kalian sudah lulus, sudah ada di dunia kerja. Ini selanjutnya Ustazah ada gambar. Apa ini? Gambar apa? Laut yang banyak sampah. Nah, terus kira-kira ikannya gimana? Ikannya terperangkap, lautnya banyak sampah. Ya, ini kira-kira masalah apa tidak ini? Masalah. Nah, hari ini kalian akan belajar untuk membuat AI atau membuat mesin kecerdasan artifisial. Mesinnya ini untuk apa? Yaitu
bantu masalah ini supaya selesai. Caranya gimana? Kalian buat mesin AI yang bisa mendeteksi mana sampah, mana ikan. Nanti kalian akan membuat cara kerja AI itu, mana sampah, mana ikan. Bantu untuk menyelesaikan ini supaya nanti kamu membuat mesin yang bisa mendeteksi mana sampah, mana ikan, sehingga mempermudah untuk membersihkannya. Atau bisa juga nanti ada mesin untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di laut. Sekarang kalian coba untuk membuat itu. Gimana caranya? Caranya nanti ada mesin di AI, ada mesin AI ya di laptop nanti. Kalian masukkan data. Ajari AI kalian, oh ini loh sampah, ini loh ikan, supaya mesin AI kalian tidak salah. Nanti ikan dikira sampah, nanti sampah dikira ikan. Caranya gimana? Caranya adalah, nah, buka laptopnya sekarang. Ayo. Buka laptopnya sudah? Buka Google Chrome. Oke, nih. Nggak bisa. Jangan dimainkan dulu ya. Nanti kita sama-sama memainkannya. Sudah dibuka, Mas? Orang. Sudah bisa? Klik, ayo lanjutkan. Nah. Ada sebenarnya ya. Dengarkan semuanya, menghadap ke depan. Ini adalah mesin kamu, ya. Kamu mengajari robotnya ini untuk mendeteksi mana ikan, mana sampah. Jadi kalian yang akan mengajari robotnya ini, anggap robotnya ini belum tahu apa-apa. Anggap robotnya ini belum tahu apa-apa, kamu harus ngajari atau memberikan informasi atau data. Oh, ini sampah, ini ikan, ini sampah, ini ikan. Nanti juga silakan mengisi LKM atau lembar kerja murid. Ini satu kelompok satu, Ustazah berikan. Nanti sambil baca tugasnya. Coba semua lihat LKM-nya. Sebentar, Mas. Lihat LKM-nya. Tugas 1 nanti kamu kerjakan ya, bersama-sama diskusi. Tugas 2, dilihat tugas 2. Tugas 2 itu nanti kamu cari berapa banyak ikan yang kamu kumpulkan dan berapa banyak sampah yang kamu kumpulkan. Nanti ada di sini, Mas. Bisa lihat ini. Setiap kelompok mohon melihat Ustazah. Ini nanti adalah berapa yang sudah kamu kumpulkan. Kamu tahu tadi masih ingat cara kerja? Kalian masih ingat cara kerja AI? Semakin banyak data, semakin apa? Pinter. Semakin banyak data, semakin akurat. Nah, ayo. Jadi kamu masukkan datanya. Bebas. Boleh sedikit, boleh banyak, coba aja. Ayo sekarang silakan dicoba. Lihat.
tidak tahu ini itu apa? Nah, lihat ini gambar 1. Ini ikan apa sampah? Berarti tulis, ajari robotmu ini tidak ikan. Ini ikan. Ini ikan. Boleh, nggak apa-apa. Ini masih percobaan aja. Coba sih nanti kalau udah terlanjur. Terlanjur itu nanti hasilnya gimana? Apakah nanti AI-nya itu bisa memprediksi dengan baik? Ini bukan ikan. Ayo, coba masukkan data. Boleh coba masukkan sedikit dulu baru banyak. Ya. Oke, langsung aja dicoba ini. Dah. Apakah nanti AI-nya itu betul atau apakah sudah pintar ini AI-nya? Ini jalankan. Sampah di kanan. Iya. Lah itu. Ayo jalankan. Nah, betul. Ajari AI-mu. Coba masukkan data sebanyak-banyaknya. Nanti kamu kalau capek misalkan 100 capek gitu 50 aja dulu. Coba enggak apa-apa. Bebas. Bisa gantian. Yang bisa gantian yang ngeklik. Ayo iki salah. Kalau menurut kalian datanya sudah cukup, kamu bisa melanjutkan. Ya, oke. Sampai 110 bayar, sampai setel kita. Iya, oke. Jalankan. Klik lagi. Ya usah, nggak apa-apa, lanjutkan. Iya, oke. Nah, itu sekarang benda yang berada di dalam air. Apakah itu benda yang berada di dalam air? Baik, alhamdulillah ini lembar kerjanya sudah selesai semua. Ya. Setelah ini adalah waktunya presentasi kelompok. Untuk kelompok yang mau presentasi angkat tangan. Ini perwakilan. Oke, silakan Mbak Fadila maju untuk kelompoknya Mbak Fadila. Silakan Mbak Fadila dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas 1. Apa itu kecerdasan buatan atau AI menurut kalian? Berikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan adalah suatu robot yang dikendalikan oleh manusia. Menurutmu bagaimana cara komputer bisa belajar membedakan objek, misalnya ikan dan sampah, memberikan data yang lebih banyak? Ikan dan sampah. Terima kasih, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di situ. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Mas Miti, apakah caranya menggunakan AI dengan baik? Ya, ada dampaknya. AI bisa menggantikan pekerjaan manusia dan bisa dikelabui oleh AI semuanya. Dan bisa memudahkan pekerjaan manusia. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Ulangi, AI dibuat oleh manusia.
dibuat oleh manusia. Kayak kalian tadi ya, kalian juga membuat robot AI sendiri ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kamu Mbak Kamila. Nah, baik. Tadi sudah dipresentasikan kelompok teman kalian ya bahwa apa saja tadi, bahwa AI itu membutuhkan data, bahwa kita itu bisa membuat robot AI dengan memasukkan data ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan manusia. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kecerdasan artifisial membutuhkan data yang tepat dan konsisten untuk bisa bekerja lebih baik. Setuju? Setuju ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial belajar dari data yang kita berikan. Semakin banyak dan baik data yang kita berikan, semakin pintar kecerdasan artifisialnya. Setuju? Setuju. Baik, sekarang kita waktunya refleksi ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini tentang AI? Kelompoknya Mas Habib, kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini tentang AI? Kita bisa menggunakan AI dengan baik, nanti tidak mudah dikelabui AI. Oh, kita bisa menggunakan AI dengan baik. Terus kita juga jangan mudah percaya dengan hasil AI ya. Refleksi yang kedua, menurut kalian apa pentingnya data dalam membuat AI? Kelompoknya Mbak Naura, apa pentingnya data untuk membuat AI? Ya, karena kalau datanya kurang atau tidak ada data, prediksi AI akan salah. Pertanyaan pertanyaan yang terakhir, kelompoknya Mas Abizar, apakah AI bisa salah? Mas Adim? Bisa. Mengapa kok AI bisa salah, Mas Adim? Karena? Kenapa AI kok bisa salah? Baik, betul Mas Arga. Karena datanya kurang. Atau kalian menginput datanya itu salah. Gitu ya. Sudah cukup jelas hari ini, materi hari ini ya. Ayo sekarang konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, dua. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menguji pemahaman kalian, Ustazah akan memberikan soal evaluasi. Bisa dikerjakan mandiri sendiri-sendiri ya. Siapkan alat tulisnya. Bon, sudah semua hari ini? Sudah. Sekarang silakan berpasang-pasangan. Ayo, berpasang-pasangan. Kita double this, double that. Ayo. 1, 2, 3. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Satu kali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Tepuk tangan. Ustazah ucapkan terima kasih hari ini ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.